Masalahnya kalau Grangernya di ban, kira-kira possibility yang lain gimana? Mungkin bisa diambil sih menurutku. Bisa diambil atau mungkin oke tadi mungkin ditutup lah early-nya supaya dia nggak terlalu snowball. Mungkin Onyx harus cari cara untuk seperti itu. Dan ini kalau yang Ben Baxia first pick ya masih ya. first pick. Dan lagi-lagi berarti kita akan melihat apakah akan ada jawaban yang sama dari teman-teman tim Onyx dengan membawakan ke arah Farsia-nya. Karena dari tadi kita mungkin punya pertanyaan yang sama ya. Apakah emang Farsia-nya ini yang jadi problem? Ya, tapi Farsia ini oke banget kalau mau diambil. Farsia. Sekarang dulu diambil awal. Satunya aku pengen bilang Matilda, tapi agak beda sedikitnya kalau Matilda. Wah, terlalu cepet kah Om untuk Matildanya? Farsia coba. Farsia dulu pas satu. Farsia ya. Tadi coba masih ya. Berarti mereka ingin menemukan jawaban dari screening yang terjadi di area mid lane. Mereka ingin mempercepat bagaimana fokus mereka untuk menuju atau menghancurkan bagaimana minion equilibriumnya. Ya, tapi masih sama berarti ini Granger akan keluar lagi. Kemungkinan besar. Ya, Granger. Granger akan keluar lagi. Kalau sampai ini, Tapi jangan sampai Ini gift one-one ya. lagi. ada perubahan nih. Karena gini, kalau misalkan timingnya tepat, itu kick dari The Way of Dragon bisa di-deny dengan adanya real world manipulation. Ya, dan jangan lupa tadi adanya kombinasi dari Dead Sonata, Void Crystal, Void Blast, hilang satu Hilang. dan Farsia. Tuh, Ya. Farsia. Dan kombinasi hero-nya ini kalau sampai 60% dan tadi mereka track record tadi mereka udah kena juga loh. Bisa mereka menggunakan hero yang sama sampai 3 hero aja. Nah, ini dia pertanyaannya, Kalah telak Onyx tadi. akankah muncul mungkin dari one-one-nya lagi ya? Karena untuk game ke-7, aku merasa Baxia-nya kok bisa belok nih ke arah yang lain. Bisa banget, bisa banget. EXP juga bisa ya dia ya. Atau mau tetap pilih Romer nih? Kira-kira buat Baxia ya. Tapi tergantung dari pick dulu, Cici. Nah ini dia. Ini yang aku suka adalah munculnya Cici. Dibelokin Baxia, mau Wait, gak mau? itu dia. Mau Aku nggak merasa kayaknya Onyx bakal nge-ban ke arah Yishun Shin, tapi Onyx juga punya kesempatan untuk ngambil ke arah Fredrin or even ke arah Xbox Om. Ya, Xbox aku suka banget Xbox. Jauh lebih safe, jauh lebih aman daripada Alpha. Betul. Xbox ini mungkin juga lebih kuat Om. Ketika dia ketemu sama Gift yang notabene nggak burst, sebagai yang nggak burst, beda sama Farsia kalau yang dia cepat untuk pecah piraganya ataupun Valen yang dia bisa di copy untuk Last Insanity-nya. kasih sanity-nya betul. Itu repot banget ya jadinya ya. Malah HP dari Valentina bertambah terus dengan dari Last Insanity, tapi ketika meledak dia nggak punya Viraga Armor, jadi HP tetap segitu. Betul, dan dia bisa dash out untuk keluar ketika habis pecah. Oke, Lucas udah di-ban. Yishun Shin gimana coach? Yishun Shin juga Tapi kok pasti band gak sih? Itu Alpha-nya udah di-ban soalnya. Pasti Menandakan berarti Baxia ini masih mau di-flex. masih mau di Xbox, masih ada Xbox. Itu dia. Pertanyaannya akan ada di Onyx. Akankah mereka melakukan deny terhadap satu Yishun Shin yang dari kemarin memberikan kemenangan bagi RRQ? Setuju, dan ini sakit banget sih. Itu bisa nabrak-nabrak ke belakang kan. Farsia Iya. bisa, Translucia bisa hindarin juga damage dari Cho. Tapi kalau ngomongin soal MM, Yishun Shin itu MM untuk Onyx itu bagusan one-one lagi kah atau ke arah Iritel Om yang buat ngejawab Gift-nya juga nih. So far aku suka retail nih. Iritel. Iya, retail. Soalnya udah ada Gift juga kan, kayak kalau one-one di dalam real world hidupnya berat lah. Iya, pasti. hidupnya berat. Berat Hidupnya kan? emang Udah berasa kan sebagai user one-one 3000. kejar-kejaran sama waktu. Om. Iya kayak pecah gak ya? Iya, pecet gak ya? Waduh, selamat datang untuk Bapak Menpora. Selamat menikmati game ke-7. Anyway, ini adalah sebuah momen di mana kita akan melihat juara dari MPL Indonesia Season 15 yang nantinya akan mengangkat satu trofi terbaru, The Immortal Trophy. Iya loh. Sampai datang menyaksikan sampai larut malam. Nah, semangat Pak. Karena ya ini Mas. dia, satu game terakhir. Yap. Karena setelah ini siapapun itu yang menang, siapapun itu yang hancur base-nya, mereka harus menerima bahwa mereka kalah di Grand Final. Dan siapapun yang menghancurkan base-nya akan mendapatkan kemenangan. Link di band juga coach. Oke, gak ada link. Yang dimana ya balik lagi sih masih dengan Xbox yang masih oke banget kalau memang mau dipakai ya buat Xbox. Atau bakal menuju ke arah hero dari Xavier terlebih dahulu dan itu akan menuju ke arah Cloud. Ini gue suka, tapi aku suka loh Cloud. Iya. Gift. Pop damage kan mainnya. Damage, gift, Tapi bahkan late game banget gak sih Om? pasti. Tapi Wah. feelingku ini udah Onyx harusnya ke arah udah Tank jungle sih. Udah Tank ke tank jungle. jungle. Udah harus, tank udah jungle. harus. Tank jungle betul. Fred masih ada kan Fred? Oh itu dia, tapi dibelokin. Ada Hayabusa, ada Gatot Kaca. Sehingga Baxia-nya masih bisa atau memungkinkan banget untuk ditaruh di XP atau bahkan di Roamer. Tank jungler terakhir. Fredrin. Fredrin.
Aku Xbox. Xbox juga ada. Atau zaman dulu, kalau zaman dulu aku mau pengen bilang Grok zaman dulu. Wah, Aku Fredrin dulu. Redrin ya. Redrin Xbox. Apapun itu, tank jungle dia bakal ngejauh banget dan memberikan ruang bagi Cloud. Yap. Karena Cloud-nya emang bener-bener butuh banget badan, butuh banget screening di depan. Dan ingat, Cloud ketemu Granger, laningnya itu buruk banget. Jadi emang bakal repot banget untuk Granger nantinya. Untuk memenangkan early game. Dan nanti di late game baru Grangernya repot karena butuh Wind of Nature. Suyo? Wow. Yap, sesuatu yang agak kita lupakan Suyo. Karena magic damage sudah gak ada untuk Suyonya, jadi agak sedikit lemah Dan sebenarnya. lawan Assassin, Om. Iya. Itu dia teman-teman. Jadi ini dia drafting phase yang sudah selesai dari masing-masing tim andalan kalian. Sonic Kingdom, kuatkanlah doa kalian, Pegangan. kuatkanlah support kalian, pegangan mulai sekarang. Apapun hasilnya, mari kita saksikan bersama-sama The Hourcaster bakar ini semua. Thank you so much panelists. One last chance. Gak ada kesempatan lagi setelah game ini. Satu Immortal Trophy terbaru. Siapakah yang akan mendapatkannya? Apakah Sang Raja Langit? Apakah Raja dari segala Raja? So Jakarta. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Game 7 Royal Derby. Sebuah series yang panjang. 6 game sudah kita lihat dan 1 game terakhir. May the best team win. Karena ini kan bisa menjadi milik dari siapa aja. Sementara kalau kita ngeliat dari segi drive juga ini sepertinya masih terlihat sama ya. Gimana Onyx mereka akan coba memperkuat adanya poros mid lane mereka. Sementara Suyo yang setelah 6 game tadi kita nggak lihat sekarang muncul. Yes, dan bakal lihat Tyrant. Kali ini bukan dengan hero initiate. Dia hero badan. Bakal menjadi badan untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx. Lutfi berbanding terbalik. Hero damage loh. Memang Bo Tapi lihat Idong di depan sana masih bertahan dengan Revitalize. Dan bakal mundur ke belakang. Sosnya jenis kami. Target utama dan bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tapi ternyata di balik itu semua pertukaran yang tidak cukup adil, double kill. Meanwhile Toy, one by one situation dengan Savero. Blazing duet from Savero. Akankah menggetarkan Jakarta International Velodrome? memang gemes kali yang lihat Idok yang memang tekarat banget. Tapi masalahnya Sutsujin responsifnya mengakibatkan 2 poin kill pertama. Berhasil untuk didapatkan oleh sosok Hayabusa. Ini akan menjadi combo yang mengerikan dan Savero sudah mulai kedatangan tamu yang tadi undang. Oke, jangan lupakan damage Savero ini juga tidak bisa dikaleng-kaleng. Dan bahkan satu hal yang mungkin kita harus perhatikan adalah Savero menggunakan sprint. Itu dia bisa dive in ke dalam dan dia bisa menghilang dan kabur dari remote manipulation. Lutfi akan coba untuk di-poking saja tapi tidak mungkin terlalu worth it. Dan Idok, dia tidak boleh remehkan damage dari Sans. Burst-nya bisa buat dia tenggelam. Iya, masalahnya juga Curse of Row kan ada efek stun ya. Yang akhirnya nanti bakal buat sulit untuk bisa kabur. Sementara lihat dari turtle-nya sudah muncul. Bagaimana setup yang ingin dilakukan. Tapi Onyx, mereka punya penguasaan terlebih dahulu. Yes, Suyo power. Dengan adanya fighter. Dan bahkan lihat the retribution di tangan dari Kairi. Tidak mungkin bisa dihalang oleh para pasukan dari tim RRQ. Dengan setup dan delay yang tidak ada. RRQ lakukan membuat turtle pertama di tangan dari tim Onyx. Ya, ini udah mulai pelan-pelan ya. Onyx coba untuk merakit bagaimana setup mereka. Tapi Sutsujin. Oke, langsung ada shadow kill. Tidak terbagi dapatkan outplay. Ter-outplay. The way of Draken berasal di cancel. Dengan manipulation. Gak bisa menangkan siapapun. Double kill dari seorang Parsha. Sans membuat para pasukan tim Onyx mendapatkan keuntungan 1.200 gold difference. Dan bahkan RRQ mereka tenggelam dengan permainan mereka sendiri. Oke, dan kali ini Sansia cukup punya space. Dia datang bantuin dan Savero benar-benar selamat dan bahkan membuat akhirnya RRQ kerugian sendiri. Rinsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Onyx mereka sudah memimpin dengan adanya 1.000 gold difference. Oh. Ini bakal menjadi modal yang cukup baik juga dan Kimoy. Oke, tadi sempat 2 level 12 Dragon juga rasa dengan nama terbuka dan prevent tapi Sotsojin mencoba untuk kabur menuju ke arah belakang. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ melakukan manipulasi tidak ada. Tapi shadow kill berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Wah hilang tapi Sans kilasan
Membalikan kembali keadaan dengan adanya double kill. Meanwhile Kairi mencoba untuk melakukan sedikit gocekan maut. Membuat dirinya masih selamat. Sans lagi-lagi gila, Sans. Iya. 5 point kill. Aku kira Sutsujin selamat loh tadi. Tapi ternyata justru Sansnya yang selamat. Sutsujin yang justru harus menelan 2 kali poin dead. Dengan adanya modal bakaran dari Glowing One tentunya beserta dengan Lethal Ignition itu dia penyebabnya. Bakaran yang akhirnya ngebuat dari Sutsujin even dia coba untuk keluar dari area outer turret. Itu pun gak berhasil, tapi Dairen ini mau coba untuk nabrak dan Kiboi selalu. Kalau kita lihat penggunaan Chow untuk bisa menjawab Baxia itu Shunpo-nya. Menetralisir shield Unity yang ingin ditabrakan oleh siapapun pengguna Baxia dari tim lawan. Oke, dan bahkan kalau tim lawan kita bisa bicarakan satu hal yang mereka inginkan dari tim Onyx adalah team fight. Dia punya power banget untuk team fight. Dia punya power banget dengan Kairi dengan level yang cukup tinggi. Bahkan bentar lagi berbicara 2 level difference. Itu nggak baik untuk adu retribution. Dan sedangkan kondisi saat ini Onyx mereka punya keunggulan 1500 skor. Alright, pelan-pelan sedang coba untuk merajut bagaimana kembali setup untuk bisa mengontrol objektif netral. Turtle sekarang sudah muncul, tapi Dairen dan 5 pemain dari RRQ sudah mulai Minus 1 jantung. deg-degan. Kali ini Ludwig dengan damage cukup banyak. Tidak boleh Avengers Sensor pop up. Tapi dengan real move mulai bisa menutup jalan para pasukan dari tim Onyx untuk bisa masuk lebih dalam. Avatar Guardian sudah mendapatkan 1. Tapi damage terlalu besar. Dengan revitalize untuk bertahan. Sensor pop up. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan the blending wave from Sapero. Ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan point kill tambahan karena retribusi dari Sutsujin berhasil melakukan 1 turtle. Laser pelaka tertake down. Double kill dari seorang Ludwig. Dairen tidak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan the one last man standing ada di Sutsujin. Wah, Sutsujin memang mendapatkan steal power terhadap turtle-nya. Tapi dibayar dengan adanya 4 pemain, itu bukan menjadi sebuah trade yang worth it. Shadow kill di bawah jauh, minionnya tidak terclear. Dan membuat tim Onyx kali ini mendapatkan informasi tidak ada shadow kill. Oke, dan masalahnya juga ini kalau misalkan Sapero dibiarkan punya space seperti ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak nantinya. Split push power, tabrak belakang, dengan adanya cicilan-cicilan. Attack speed, damage per second yang tinggi, Dairen dan Idok ini bisa bocor juga. Yes, bukan hanya bocor. Mereka saat ini bahkan melihat Sapero sudah di dalam powernya. Tidak dengan late game sekali, memang tidak dengan power peak dari Sapero yang mungkin kita lihat biasanya dengan adanya Harit. Tapi lihat cloud-nya. Apakah Sapero kerasukan Paman W? Uncle W. Iya. Ya, apalagi kan ini game terakhir ya. Match point untuk keduanya ini tiap pick demi picknya pun sangat-sangat penting. Penting sekali. Iya, dan ini bukan tanpa alasan pastinya untuk kembali memainkan lane jauhnya. Tabrak belakang terutama Rins yang bisa jadi korbannya juga. Tapi Kiboi harus mundur. Wow, mau tidak mau flicker mereka keluarkan. Menandakan mungkin selanjutnya Turtle yang mungkin ada di tangan Onyx dengan 4.200 gold difference ini masih bisa ditanggulangi. Cuma mereka tidak menemukan jawaban untuk head to head antara Hayabusa dan juga Cloud. Ya. Ini kalau udah ada immortality, Sutsujin akan berat banget nantinya. Benar. Winter Immortal bakal jadi PR, tapi lagi-lagi untuk RRQ ya, mereka bisa memanfaatkan power dari Toy nantinya untuk arah mid to late game, untuk di team fight terutama. Karena enak banget nantinya untuk ada combo bersama dengan Rins, frontline-nya ada Dairen dan Idok. Tinggal gimana cari positioning walaupun lini belakangnya juga cukup terancam karena flanking gameplay ataupun outrange dari Farsa ini akan sangat-sangat juga bisa mengganggu di mana positioning dari Toy itu berada. Oke, ditambah lagi Sapero, kita tahu tidak ada yang bisa mengikat dia secara pasti dengan sprint yang dia miliki. Dan Turtle akan didapatkan oleh Kairi, mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dengan 4.500 gold difference dan makin termultiply. Makin lebih banyak lagi, makin lebih tinggi lagi gold yang dimiliki dari tim Onyx. Ya, dan lihat ini lane atasnya udah mulai dikontrol oleh Kairi. Sementara Sutsujin sedang mencari celah demi celahnya untuk bisa memperkaya dirinya. Wow. Tapi masalahnya, Toy sekalinya muncul kena Curse of Crow aja dia digertak pasti harus mundur sih. Itu, untung ada awareness dengan metal detector yang dia miliki. Oh, di mana keberadaan rumput-rumput ini tuh tidak pernah ada yang aman. Bahaya ya. Karena kita tahu burst damage dari Sans yang sudah dikatakan oleh Aul itu pasti minimal banget. Kalau nggak Purify dia tumbang. Opsinya cuma 2, Purify apa tumbang. Ini rumput kadang teman dan kadang bukan teman ya. Sekarang kita ngelihat rumput untuk tim RRQ itu nggak ada yang aman. Rumput memang nggak bergoyang tapi bisa mematikan. Iya. Dengan adanya Kiboi dan juga Sans di sana. Itu bisa benar-benar memberikan
Heart attack untuk RRQ. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Iya. Terutama Kibui kan yang punya power untuk bagaimana dia memberikan inisiasi. Dairan, The Way of Dragon di following up dengan real world manipulation. Target mereka menuju ke arah Toy. Tapi dengan mencoba untuk menyelamatkan Dairan dengan real world manipulation. Itu the best thing yang bisa dilakukan tim RRQ. Konsil. Tapi Konsil dengan tidak ada The Way of Dragon. Para pasukan dari tim Onyx, mereka disengage. Oke. RRQ tahu akan hal tersebut. So, Sujin fokus ke arah Sans. Tidak mau apapun yang terjadi, tapi damage-nya terlalu besar. Bahkan tidak bisa dilindungi. Kalau misalnya Kibui masuk lebih dalam lagi, clear minion akan berat. No real world manipulation. Ya ini kena curtain call ya, tadi yang kemudian dari Susujin nggak bisa bergerak secara leluasa juga. Cuman lihat berapa kali Kibui ngedodge dari tabrakan Shield Unity dengan Shunpo-nya. Barusan juga tadi kita lihat bagaimana dodging yang bisa dilakukan juga, immune yang dilakukan. Sehingga apa yang ingin diharapkan oleh RRQ masih belum berjalan sesuai rencana. Mau buka real manipulation, ditabrak lagi dengan adanya outrange dari Feeder Ice Strike. Tadi mau nggak mau, RRQ langsung berbondong-bondong mundur dulu. Soalnya lumayan berbahaya kan kalah damage untuk saat ini. Bahkan dari Kairi, awareness Kairi yang tidak pernah kita pungkiri. Dia berani untuk ngecek, masuk ke dalam bus, rotasinya yang cepat. Ini memang harus diperhatikan. Satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan untuk dari tim RRQ adalah kontes kali ini. Tapi informasi telah didapatkan ada Kibui di belakang sana. Front to back gaming akan coba dilakukan oleh RRQ dan melepaskan Lord adalah sebuah jawaban Lutfi. Menangkap Tyler bersama dengan Riz. Landing duet from Sapero. Pura-pura dakar remote manipulation. Bahkan mereka berhasil mendapatkan Riz dan juga Susuji. Tidak ada jawaban dengan adanya avatar buat Tian. Disengage dengan jawaban yang satu-satunya mereka miliki dari tim RRQ. Disengage is the only answer untuk saat ini. Mereka harus mundur sih, mereka harus bisa menjaga teritori defensif. Karena untuk bicara high ground lumayan lah ada jawaban dari Riz. Oke. Waduh, ini nggak boleh sampai Holy Defense tertrigger sih. Dia butuh banget Holy Defense. Kita lihat. Curtain call yang on point. Astaga Lutfi untuk RRQ. Alright. Dan kali ini dua base turret dari RRQ sudah mulai terekspos. Mereka harus bisa menjaga teritori defensif mereka juga. Karena Lord ini masih memang yang pertama, tapi secara power clear ini agak sedikit terhambat. Rins memang dia punya area dan juga jarak yang jauh. Tapi secepat apa dia bisa nge-clear Lord dengan damage per secondnya? Iya, betul sekali. Memang dia punya high ground, tapi secepat apa itu sih pertanyaannya. Dan satu, kalau Rins real world manipulation, Sans bakal bebas banget untuk bisa mendapatkan dengan Feather Attack. Dengan adanya dari satu damage turret yang besar, Holy Defense lagi-lagi menyelamatkan RRQ dari base turret dari top lane, tapi Kibui udah mulai dive in. Zoning out belum terjadi, Toy tidak bisa maksimal. Karena kondisi kali ini dengan 1 point kill saja, Skypizer tidak terlalu punya stack yang tinggi. Ya ini ketahan banget pastinya. 10.000 gold difference tuh. Bener, dan juga gak ada point kill yang bisa diciptakan oleh Toy. Mau coba untuk tabrak, dari tadi bener-bener di-dodge terus-terusan. Sehingga gak ada inisiasi berlebih lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ. Tinggal gimana caranya mereka mundur dulu, berharap Onyx juga bisa melakukan defense ataupun mistake nantinya. Yes. Nanti dibalikin keadaannya. Tapi dengan 10.000, berapa mistake yang dibutuhkan oleh RRQ untuk Onyx soalnya? Ini terlalu jauh. Kalau pertanyaan berapa kali mistake, mungkin kita cukup sulit untuk mengkalkulasi tersebut. Tapi berapa lama RRQ bertahan? Itu dia. Itu adalah hal yang paling cepat untuk bisa membuat seperti Rins punya damage untuk poking Kibui, Toy punya damage, Dairon punya badan. Cuma itu dan Hayabusa juga punya power yang nanti. Tapi Onyx nggak mungkin ngelepasin mid to the late game-nya ke RRQ. Karena 10.000 gold difference. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ini memastikan RRQ punya chance tersebut. Ada pergerakan yang coba untuk ingin dilakukan oleh RRQ. Dengan adanya konsil, tapi awareness dari Lutfi yang langsung trigger mundur secara disiplin sehingga akhirnya apa yang coba untuk diupayakan oleh RRQ, mereka urungkan niatnya. Mereka tarik mundur lagi, mereka gencatan senjata untuk bagaimana men-setup defense. Karena kayaknya kalau misalkan kontes di Lord berikutnya, ini agak berat buat RRQ. Jawaban untuk mereka bisa mengatasi Lord selanjutnya, justru belum mereka temukan untuk saat ini. Belum ada. Kita lihat terlalu jauh dari segi adu retribution. Gold sudah pasti, Rins gak bisa menumbangkan Sans dengan solo. Sans sebaliknya malah bisa menumbangkan Rins dengan instan. Jadi ini menjadi pertanyaan. Dengan tanpa ada Holy Defense, gimana cara mereka bertahan? Tuh, tidak ada Holy Defense. Lord yang sudah ter-enhance sepertinya mengikhlaskan adalah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh RRQ saat ini untuk Lord yang kedua. Lebih coba untuk bagaimana mereka kembali melakukan setup defense-nya. Walaupun memang agak berat dan lagi-lagi. Buset, Rins! Godlike! Gila Sans! Menggetarkan
mendapatkan lane knockdown. Tidak ada risk untuk 26 detik. Tidak ada high ground defender. Apakah one strike push akan terjadi? Ini bencana. Masalahnya ini seperti apa yang udah kita sampaikan. Rinsnya aman, ini lumayan bisa ketahan. Tapi rinsnya hilang di saat Lordnya sudah mulai masuk ke dalam top lane. Konten kau telah dibuka. Pestura menjadi gelar utama. Sas memiliki satu buah BRS damage. Dengan Fedor yang kembali. Melakukan claiming dengan sangat cepat. Pestura bukan yang sangat besar. Gak bisa mereka pertahankan. Tapi dengan Avatar of Guardian tidak mendapatkan apapun. Dan ini bencana. Base-nya bebas. Uang tidak bisa ditanggung lagi. Dan bahkan sang Raja Langit berhasil bangkit dan kembali merebut tahta mereka. Mengubur mimpi RRQ untuk mengangkat Immortal Trophy MPL Indonesia. Pertarungan para raja. Tapi tahta masih menjadi milik dari sang Raja Langit yang sudah bangkit. Lagi-lagi Velodrome menjadi sebuah venue yang cukup menyakitkan untuk RRQ. Raja dari segala raja yang harus tunduk, yang masih belum bisa menggapai bagaimana tingginya langit. My God! No way! RRQ yang hampir saja bangkit dari kubur. Setelah 5 season mereka terkubur, ternyata mereka harus tertunduk lemas. Dan Onyx sang Raja Langit, mereka kembali mendapatkan tahtanya yang pernah tergeser oleh tim Liquid di season sebelumnya. Masih dengan tim, dengan trofi terbanyak, dengan gelar juara terbanyak juga di MPL Indonesia. Kembali lagi, sang Raja Langit mampu membawa pulang mahkota mereka. Oke, lihat 7 game berjalan, perjuangan keras. Tim Onyx bounce back, mendapatkan 2 poin di awal. Ternyata buat mereka harus sabar, sempat ditumbangkan 2 poin kembali. Bounce back, game by game, mereka jajaki. Dan Onyx kembali lagi mendapatkan juara di tempat yang sama. Yes. Dengan rookie yang berbeda. Tapi kita juga harus berikan tepuk tangan apresiasi pastinya atas perjuangan dari RRQ Oshi. Yes! Mereka sudah berjuang. Mendapatkan 3 game secara beruntun bukan hal yang mudah. Bounce back dari kekalahan 2-0. The mentality from Kings of Kings. Mereka bangkit. Tapi sayang sekali, 1 poin terakhir tidak bisa mereka dapatkan. Dan itu dia. Kenyataan pahit, 5 season bertambah menjadi 6 season. RRQ harus menguburkan mimpi mereka mengangkat trofi Immortal MPL Indonesia. Tapi ini dia, tim yang sudah berjuang dengan keras, tim yang membawa Grand Final. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk RRQ OC. Mereka sudah berjuang. Mereka sudah melakukan yang terbaik. One last ball. Thank you so much RRQ OC. Nice try. Nice try. Perjuangan kalian belum selesai. We will see you in MSC Hoshi. Yes, masih ada EWC yang harus mereka perjuangkan. Harus mereka dapatkan. Tapi jangan lupakan, ini dia MPL Indonesia. 4,1 juta penonton lebih. Siaran langsung. Membuat macet Rawamangun, Jakarta Timur. Benar. Velodrome hampir diguncang. Terima kasih Sobat Mobile Legends Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang kalian menyempatkan diri datang. Tanpa kalian, MPL Indonesia bukan apa-apa. Tugas kalian belum beres ya. Masih akan mengawal nantinya perwakilan tim dari Indonesia di MSC X EWC. Tapi tentunya, mari bersama-sama kita menyaksikan Sang Raja Langit dengan the new Immortal Trophy dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, please welcome
the champion of MPL Indonesia, Team Onyx! Onyx bukan cuma sekedar jago mekanik, tapi juga jago taktik. Tentunya membawa lagi trofi ke GH baru mereka dengan kebangkitan yang begitu luar biasa. 7 game upper bracket mereka selesaikan dengan begitu baik. Congratulations once again Tim Onyx, tapi perjuangan kalian belum beres. Kita akan ketemu lagi pastinya di MSC nantinya. Akankah bisa membawa pulang trofi? Kembali ke tahta. Tentunya saya Ranger Mas. Dan juga Aul. Mewakili semua caster dan juga panelis yang bertugas selama MPL Indonesia. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau salah kata. Karena selanjutnya kita akan berikan ke spesial Bune Mongstar dan juga Alisa yang sudah siap di sana. Take it away. Sonic Superfans, Onyx telah berjuang dari babak regular season. Mereka datang dari hashtag 9, namun pada akhirnya Sonic kali ini mereka berpesta. Perjalanan tim Onyx telah terukir. Mereka memberikan yang mereka miliki dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pada akhirnya di hari Grand Final mereka bisa terus berjuang dan mengangkat trofi. Inilah dia Sonic, sambutlah tim Onyx. Mereka tidak hanya datang untuk bertanding, tapi juga mencetak nama mereka ke dalam sejarah. Dan inilah mereka, Tim Onyx, the winner of MPL Indonesia Season 15! Dan kami turut mengundang Bapak Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk berkenan memberikan tanda kemenangan, tanda dari Raja Galaksi, tanda bahwa mereka telah menjadi yang terbaik. Bapak Dito Aryo Tejo akan memberikan medali dan juga cincin kepada tim Onyx satu persatu dari para player, dari coaching staff, dari semua support yang dimiliki oleh tim Onyx. Setelah kita tahu Onyx sempat terdelay untuk mendapatkan cincin kelima mereka. Musim lalu mereka gagal untuk mendapatkan cincin kelima mereka. Namun saat ini kita bisa melihat satu tangan mereka penuh dengan cincin kemenangan dari MPL Indonesia. Medali disematkan, cincin dicari-cari, sang pemenang juga telah dipakaikan. Semua player berjuang sampai hari ini. Mereka datang dari bawah, mereka berjuang hingga ke atas. Semua jerih payah, strategi, dan juga kepercayaan diri mereka berikan. Coach Yep, jarimu begitu kacing-kacing babling-babling. Perjuangan tim Onyx tentunya bukanlah perjuangan yang mudah. Berangkat dari hashtag 9 menuju Riyadh. Semua yang telah bekerja keras dari tim Onyx, kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi. Dari minggu yang pertama, sejak MPL dimulai, banyak kejutan yang telah mereka berikan. Bukan hanya dari para player, namun juga dari strategi, gameplay, dan juga kita bisa melihat bahwa hero-hero yang mereka gunakan pun mengulik sekali. Dari menggelitik sampai kita bisa terbelanga karena kebolehan dari tim Onyx. Dan kita juga tidak bisa melupakan bahwa semua perjuangan mereka tidak lepas dari coaching staff, manajer, dan ditambah pula semua dukungan dari para Sonic. Semua keluarga dari Onyx kita bisa melihat bahwa mereka menselebrasi. Mereka berjuang, mereka terus tumbuh. Dan tentu saja
kemenangan ini telah disaksikan oleh seluruh super fans, oleh seluruh Sonic. Dan tentunya kita penasaran bagaimana dari Bapak Dito Aryo Tejo melihat kemenangan dari tim Onyx. Kita akan mengabadikan momen ini dan benar-benar Bude penasaran bagaimana dengan pandangan dan dukungan juga. Karena mereka adalah sang juara dari MPL Indonesia. Betul sekali, selain kita juga akan mendengarkan dua patah kata yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Dito Aryo Tejo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga yang mewakili PBSI. Dan tentu saja Pak Dito, kami ingin mendengar bagaimana tanggapan Bapak terhadap kemenangan ini, terhadap MPL. Kita tahu Bapak selalu hadir untuk menyaksikan momen demi momen dan mereka akan mewakili Indonesia untuk ajang MSC. Ya, yang pasti pertama-tama saya ucapkan selamat untuk tim Onyx. 2 kali dalam berturut-turut saya hadir di Velodrome, pemenangnya masih sama. Dan saya juga ucapkan selamat juga tim RRQ dan seluruh peserta. Yang paling penting pesan saya, 2 tim ini akan berangkat ke IWC di Arab Saudi, di Riyadh. Semoga bisa kembali memberikan juara untuk Indonesia. Sekali lagi selamat dan semangat! Terima kasih Pak Dito telah menjadi saksi lahirnya juara di Jakarta International Velodrome. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempatnya karena telah menyematkan juga medali, cincin dan juga sebagai saksi kemenangan dari tim Onyx. Betul sekali Bude, dan selanjutnya kita akan turut mengundang Ibu Aribah Macy selaku MX Product Marketing dari Samsung Electronics Indonesia untuk memberikan hadiah berupa handphone Samsung kepada tim Onyx. Kepada Ibu Aribah kami persilahkan. Dan tim Onyx akan mendapatkan Samsung S25 Ultra sebagai hadiah dari kemenangan di MPL Indonesia Season 15. Asik! Kemenangan ini tentu membuat Onyx akan semakin membaik dengan dukungan dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Mereka akan semakin semangat berlatih dan push rank terus karena harapan besar kemenangan ini bukanlah akhir melainkan langkah awal untuk kemudian mewakili Indonesia di MSC at IWC nantinya. Betul sekali, perjalanan Onyx masih panjang, terutama dalam mewakili Indonesia. Jadi kita akan melihat bersama-sama perjuangan Onyx yang akan dilanjutkan nantinya di IWC MSC 2025. Kami akan menabadikan momen ini bersama. Kita akan berfoto bersama, boleh? Onyx. Jangan kelayapan dulu. Kita berfoto bersama. Tolong kasih space di tengah. Kita akan mengabadikan momen. Semua berpesta, semua bahagia. Pastinya sang Raja Langit yang kembali mengambil tatanya dengan lokasi yang sama. Kita juga tidak menyangka-nyangka pastinya. Namun inilah juara yang harus kita dukung. Terutama dalam langkahnya mewakili Indonesia dalam WC MSC 2025 yang akan dilaksanakan di Riyadh. Baik, terima kasih Bu. Boleh kembali ke tempatnya. Dan udah dapat banyak hadiah. Masih ada hadiah kelanjutan, Alisa. Betul sekali Bude, karena selanjutnya kami akan mengundang Ibu Gloria Famiela selaku Wakil Ketua Bidang Kompetisi yang mewakili PBSI untuk memberikan giant check kepada tim Onyx. Momen yang dinantikan oleh tim Onyx mengukir sejarahnya kembali di Jakarta International Velodrome menjadi Raja Galaksi, mengumpulkan cincin kelima mereka dan ditambah ini akan menjadi momen yang harus diabadikan. Lihatlah ke depan untuk menandakan dan mengabadikan momen di mana
Ini adalah hari untuk Onyx. Ini adalah kemenangan untuk Onyx. Konsistensi, kekuatan dan tekad yang tak tergoyahkan. Dan ini merupakan wujud dari perjuangan tim Onyx yang lagi-lagi mencetak sejarah kelima mereka. Yap, dan terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kami juga akan selanjutnya mengumumkan final MVP. Kami persilakan untuk Ibu Ariba untuk kembali. Ibu Baik, Gloria, Gloria. kami berbahagia dan nanti kita akan mengumumkan final MVP. Semuanya pasti pada penasaran. Siapa yang menjadi final MVP? Wait. Dari Onyx udah rame-rame nih. Tahan Bude. Lalu Siapa? Siapa Sonic yang akan menjadi MVP? Dan pemegang dari final MVP di MPL Indonesia Season 15 adalah Suns! Congratulations Suns, our final MVP for MPL Indonesia Season 15! dirinya membuat semua orang berteriak apa? Sekali lagi apa? Gila Suns! Kami turut mengundang, Kita akan mengundang perwakilan dari Samsung Galaxy, di mana tentu saja Ibu dari Ariba Messi Ariba. selaku perwakilan dari Samsung untuk bergabung bersama kami di atas panggung. sebagai MS Product Marketing dari Samsung Electronics Indonesia, Ibu Ariba Messi akan menyerahkan headphone Samsung kepada our final MVP kita. Trofi telah diberikan, final MVP. Inilah dia. Suns, penghargaan tertinggi tentunya telah diberikan dari Ibu Ariba Messi selaku MX Product Marketing dari Samsung Electronics Indonesia. Dan bukan hanya trofi, namun juga Samsung Galaxy. Menjadi Raja Galaxy. Belum cukup, namun ternyata dia juga menjadi final MVP. Betul sekali, and congratulations Suns. Selamat jadi final MVP of MPL Indonesia Season 15. Juga telah diserahkan hadiah handphone Samsung piala atas kemenangan dari Suns mendapatkan Samsung Galaxy. Begitu hebatnya Suns, kita lihat permainannya yang membuat semuanya berteriak. Gila Suns, gila Suns, gila Suns. Dengan gameplay yang unik, mekanik yang apik, Suns telah benar-benar menjadi yang terbaik. Suns, kita pengen dengar sepatah dua patah kata dari Suns sebagai final MVP. Bentar Suns, Tahan. hadiahmu belum selesai Suns. Betul sekali, karena ternyata kami akan mengundang terlebih dahulu Bapak Martinus Manurung selaku Head of Esport Business Development dari Moonton Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan Golden Thumb kepada Suns sebagai our final MVP. Golden Thumb by UBS Gold. Suns, tanganmu banyak banget hadiahnya Suns. Asik banget Suns. Betul sekali Bude. Titipin dulu ya. Ya. Boleh untuk berfoto. Abadikan momen. Jempol Suns memang luar biasa. Jempol yang bisa dibilang ajaib. Hadiah yang begitu banyak, boleh teman-temannya bantuin. Hadiah dari Suns sebagai final MVP. Begitu banyak. Terima kasih Bapak Martinus Manurung telah berkenan sebagai perwakilan dari UBS untuk memberikan Golden Thumb untuk Suns. Di mana Suns, kita penasaran banget kemenangan ini
untuk Sans. Silahkan Sans untuk memberikan sepatah dua patah kata. Tes. Pertama terima kasih yang udah datang. Untuk menserukan final match ini dan terima kasih buat Sonic, buat pacar saya, dari RRQ juga makasih yang udah datang, sama orang tua juga yang nonton di Makassar. Ya ini semua dari hasil kerja keras saya sama tim dan saya juga berterima kasih dengan Coach Adik, Coach Chef, Coach Paddington, Cewek, dan Kak Indah dan lain-lainnya. Tim gue juga membantu untuk dapatin MVP ini dan ya gue berterima kasih banget sama teammate gue. Thank you yang udah datang guys, let's go! Terima kasih banyak Sans. Happy birthday, Heart. Happy birthday, Po. Baik, selanjutnya. Happy birthday. Ini jadi Bude bakal langsung membiarkan Coach Yep. Coach Yep mungkin do you have something to words? Winner speech for you and your team. You can say something. The winner speech. Show us your 5 fingers. Pertama ya to God be the glory dan gua mau thank you to my wife. Soalnya kalau dia nggak support gua, kayaknya gua pusing lagi kayak tahun lalu. Jadi dari MVP di sini, Bini gua sih dan terima kasih buat semua Sonic dan tim ini emang keren banget. Gua tahu gimana cara tim ini kerja, emang passionnya gede banget sih. Dan buat tim Onyx, manajemennya, oh sama gue. Ya, congrats buat kita. Ada yang mau menambahkan? Sepatah dua patah kata silakan. Savero. King Savero. Ya, gue mau bilang thank you buat orang tua gue yang udah nge-support gue dari awal itulah e-sport dari MDL sampai sekarang. Sama gue mau bilang buat coach ini, Coach Chef, Coach Adi sama Paddington yang udah percaya gue dari awal masuk MPL sampai bisa juara kayak sekarang. Sama makasih buat Sonic yang dukung kita hari ini. Dukung kita lagi di EWC nanti. Silakan, mungkin masih ada untuk winning speech. Happy birthday bisa. Sure. Gua cuma mau tambah happy birthday to my wife, Heart Miranda, happy birthday, love you. Happy birthday. Birthday, Miss Heart. Hope you have a blessed one with the winning team of Onyx. The gift is the trophy. Oh yes, exactly. Ini hadiah yang luar biasa ya tentunya yang tidak bisa didapatkan siapapun, Miss Heart. So, tim Onyx berkumpullah di trofi terbaru kalian, MPL Immortal Cup. Kalian berhak untuk mendapatkannya, kalian berhak untuk mengangkatnya. Dan bersiaplah Indonesia, MPL Indonesia Season 15. Sambutlah sang juara kalian, Raja Galaxy Tim Onyx.
Dan semua perjuangan ini telah sampai pada akhirnya. Usaha yang mereka lakukan satu persatu. Sampai pada akhirnya di hari terakhir babak playoff. Mereka bisa mengangkat piala, trofi Immortal Cup. Dan kita juga melihat bahwa Sonic turut menjadi bagian dari perjalanan tim Onyx. Dan tentunya segala kesuksesan yang terjadi dalam MPL Indonesia Season 15 tidak luput dan terlepas dari dukungan para sponsor yang juga telah mendukung MPL Indonesia. Karena MPL Indonesia Season 15 powered by Munton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official sponsor Head and Shoulder, dan official dari coffee partner Good Day. And of course our partner in esports, Telkomsel, Dunia Games, IndiHome, and our right advertiser Kacang Sukro, Hawkband, and our suppliers ada RSW Helmet, UBS Gold, Kila Food, Royal Guard, Mercuan Merah Putih, Imaginary, and our venue Jakarta International Velodrome. Yang saat ini mereka sedang di tengah-tengah untuk Trophy Walk, untuk perjalanan dari Onyx. Mereka menikmati kemenangan dan Sonic pun turut menjadi bagian dari kemenangan Onyx. Sambutlah sang Raja Langit Sonic dan Raja Galaksi, sang Raja Langit. Inilah dia, tim Onyx. Dan mereka masih akan berjuang terus di MSC at EWC bersama dengan tim RRQ Hosi. Kita berjuang untuk Indonesia dan kita akan terus menjadi dukungan untuk mereka, memberikan segalanya. Terima kasih sekali di sini Bunda Clara Mongstar dan juga Alisa Natali pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa dukung jagoan kita dalam EWC MSC 2025 dan sampai jumpa di Riyadh.